bekerja dengan 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya akan berbagi informasi atau pengalaman saya tentang saya bekerja di Kerangkul ini ya. Untuk informasi bahwa saya bekerja di sini di Tongyong, pabrik Kerangkul Korea Selatan ini bekerja dengan 3 orang dan 2 orang Timur Leste ya, untuk pekerja yang bagian nuang dan bagian pokoknya pekerja asing ya, itu 5 orang dan tinggal di rumah ya. Ini di rumah, bukan di ruangan. Jadi saya tinggalnya di rumah. Dan saya juga lokasinya itu dekat dengan gunung, dekat dengan lautan, dan dekat juga dengan pabrik. Kalau misal saya bekerja, itu saya cuma langkah saja sampai ke situ, ke pabriknya. Dan saya juga punya sajang satu ya, sajangnya satu sama itu aja. Dan di pabrik itu ada mandor. Dan di sini ada 2 pabrik. Pabrik pertama yang ada di bawah, pabrik kedua yang ada di atas ya, yang untuk packing. Yang pabrik untuk di bawah itu adalah pabrik kerang untuk pengupasan. Di sana ada mandor satu ya, mandor. Terus setelah itu ada nuna atau yang bagian menimbang kerang itu satu. Setelah itu ada orang Koreanya satu, orang Korea yang bagian nyupir truk itu satu. Dan bagian untuk nganter pekerja itu sekitar 3 orang. Itu nanti naik bis ya. Jadi para pekerja yang ada itu semuanya diantarkan lewat bis, pakai bis. Dan yang bekerja nyungkil di sana di pabrik saya itu ada sekitar 80 orang. Ya itu kalau misalnya full itu sekitar 80 orang lebih lah, 88 lah. Itu kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan kadangkala pekerja yang bagian nyungkil itu kadang berkurang karena mereka kerjanya itu borongan. Jadi terserah, untuk yang bagian ngupas itu terserah. Tapi untuk yang bagian nyangkul dan nuang itu sekitar ada 4 orang, yaitu 4 orang asing dan 1 orang Korea. Untuk 1 orang Korea ini Ajusi atau Abuji ya namanya, 1 orang aja. Jadi dia bagian bantu juga dan juga bagian nyupir truk. Dan untuk pekerja yang ngupas itu kebanyakan ajuma atau nenek-nenek atau ibu-ibu dan cewek-cewek ya, agasi ya. Mereka itu kebanyakan juga orang Vietnam yang agasinya. Dan kalau orang Koreanya ya itu ajuma-ajuma itu. Jadi ya semuanya kebanyakan di sini adalah orang Korea. Dan mereka bekerja juga mulai pagi jam 4.30 sampai jam 4.30 sore. Itu bekerja terus menerus, berdiri sampai nanti selesai, sampai pulang. Ya kalau misalnya istirahatnya hanya waktu makan pagi mulai jam 7 sampai jam 7.15 itu makan pagi. Kalau untuk makan siang jam setengah 11 ya,
istirahat dulu ya. Istirahatnya jam setengah 12, setengah 12, makan nanti jam 12 sampai jam 12.15. Jadi mungkin makannya bisa sampai 15 menit ya. Itu persiapan dan apa aja itu sekitar itu. Jadi mungkin kalau istirahatnya siang itu sekitar 45 menit. Dan itu juga tergantung kondisi ya. Semisal kerangnya misalnya habis ya, terus tahu-tahu kapalnya datang. Nah, karena kapal itu membawa kerang dari laut untuk dituang lagi, maka makannya kadang bermasalah, kadang mundur ya, kadang jam 1, itu tergantung kondisi. Dan di Siktang ada pekerja satu yang tukang masak, itu bagian masak ya. Satu orang ajumoni ya, satu orang. Nah, setelah semuanya di situ, nanti barang-barang yang sudah di packing dibawa ke pabrik kerang yang bagian atas ya, yang bagian packing. Nah, di bagian packing ini ada banyak sekali bos, banyak sekali mandor ya. Kalau setahu saya mandornya itu ada 2, dan bagian administrasi itu ada 2 juga, bagian komputer dan sending data ya. Dan misalnya ada yang bekerja bagian packing itu sekitar ada 20-an packing, dan ada juga hangnim atau yang bagian sana itu pekerja apa ya, itu forklift dan bagian mobil itu ada 1 orang. Jadi di pabrik yang atas itu gunanya untuk packing. Yang bagian bawah kerang yang sudah dikupas, diproses ya, dibersihkan, di plastik ya, dibungkus. Setelah dibungkus nanti barangnya nanti terus diantar ke atas, dan sampai di atas barangnya dibungkus, di packing, dimasukkan ke kulkas atau freezer ya, biar tidak cepat busuk. Nah, dibungkus plastik. Setelah dibungkus plastik nanti dimasukkan ke bakse ya, bakse atau wadah ya. Nanti setelah di bakse itu dikirim lewat mobil kontainer dan dikirim ke Suyup. Nah, setelah sampai di Suyup nanti dijual lagi ke luar negeri atau mungkin dikonsumsi dalam negeri. Dan di kerang ini, kulit kerang yang tadi dikupas itu juga akan dibawa ke gunung, di tempat khusus disimpan di sana agar kerang-kerangnya tidak bercampur ya baunya, itu bau sendiri ya. Jadi dipisahkan tempat yang sangat jauh. Nah, nanti kalau misalnya sudah musim panas, musim semi, kulit kerang itu yang tadi dikupas sebagian akan dikumpulkan untuk dibuat sebagai media penanaman lagi. Jadi pekerjaannya juga banyak sekali, dan itulah semua pekerja. Dan di pabrik saya ini kebanyakan kerangnya beli. Jadi misalnya ada yang tanya, "Mas, tempat sampean tambaknya gimana ya?" Kalau tambaknya nanti ada yang ngurus sendiri, jadi ada adiknya Sajang, dan barangnya itu, kerangnya itu beli dari Sajang di tempat lain ya. Kebanyakan mereka itu barangnya beli dari tempat Sajang lain ya. Jadi teman-teman jika misalnya teman-teman ingin bekerja ke sini, ke bagian pabrik kerang, itu teman-teman juga bisa datang ke daerah Tongyong ini ya. Di sini mayoritas di sini adalah penghasil kerang ya. Kerangnya ada 2 kalau setahu saya, tapi ada 3. Kerang kul, kerang karibi, dengan kerang hungap yang kerangnya hitam itu. Jadi di sini mungkin bisa teman-teman dapat kerja di pabrik kul
atau pabrik Karibi atau pabrik Hongap ya. Tergantung teman-teman nanti dapat SLC-nya di mana. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman merasa ada berminat atau apa-apa yang dipertanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Silahkan like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.